Santapan Harian Kamis 11 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhilah bejana kami dengan air sungai-Mu ya Kristus, karena kami haus akan firman-Mu. Kami mohon ya Kristus Yesus, berfirmanlah bagi kami saat ini. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami memohon. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sahabat Santapan Harian, kata mantan paling sering disematkan pada seseorang yang dahulu pernah menjadi pacar. Namun, kata ini juga digunakan untuk menyebut orang-orang yang telah berubah dari buruk menjadi baik. Misalnya, mantan pencuri. Kata mantan menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak lagi berperilaku seperti dahulu. Namun, orang sering melupakan kata mantan itu sendiri, sehingga seorang mantan pelaku kejahatan tetap dianggap pelaku kejahatan, sekalipun tidak lagi melakukan kejahatan. Orang itu jadi takut mengungkap masa lalunya. Tidak seperti orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus tanpa ragu menyebutkan identitas masa lalunya. Ia menyebut diri sebagai seorang mantan penghujat, mantan penganiaya, dan mantan orang yang ganas. Dia tak ragu menyebutkan hal-hal itu karena dia telah berubah. Dia tak lagi seperti dahulu. Dengan menyebutkan masa lalunya, Rasul Paulus bukan hendak menunjukkan kehebatan atau kebaikannya. Sebaliknya,
Dia menunjukkan kasih karunia Tuhan. Dengan pengampunannya, Tuhan membuat seorang penghujat dan penganiaya yang ganas menjadi saksi Injil Kristus Yesus. Hanya karena belas kasihan-Nya, Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang paling berdosa menjadi pelayan-Nya dan contoh bagi orang percaya lainnya. Pengalaman Rasul Paulus ini kiranya menggugah kita untuk berani menjadi saksi Tuhan. Masa lalu harus menjadi pelajaran bagi kita, tetapi hendaknya tidak membebani langkah kita ke depan. Sekelam apapun masa lalu kita, bukan berarti kita tidak mungkin menjadi pewarta kebenaran dari Tuhan. Karena itu, seburuk apapun masa lalu kita, tidak perlu minder. Sebaliknya, seindah apapun masa lalu kita, tak menjadi alasan untuk tinggi hati dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Satu-satunya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan, karena Dialah yang telah mengasihi dan mengubahkan kita di masa kini. Masa lalu tetaplah masa lalu. Siapapun kita dahulu, kita adalah mantan pendosa. Kita tak lagi berbuat dosa seperti dahulu, melainkan memancarkan belas kasih Allah. Karena itu, kita harus move on, bergerak maju, dan turut dalam pekerjaan Allah di dalam segala hormat dan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu ya Kristus. Engkau mengampuni kami. Tiada Kau perhitungkan kesalahan kami. Tak Kau pandang hina hati yang hancur ini. Engkau memulihkan kami. Kami berterima kasih. Dan kami berjanji untuk senantiasa ikut dalam pekerjaan kasih-Mu, yaitu dengan mengasihi dan melayani sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.